dan dekripsi yang dikenal sebagai Caesar Cipher atau sandi Caesar secara sederhana. Nah, fungsi utama Caesar Cipher sendiri adalah salah satu teknik enkripsi tertua dan paling sederhana. Ini adalah jenis sandi substitusi, di mana setiap huruf dalam teks asli diganti dengan huruf lain yang memiliki posisi tetap di depan atau di belakangnya dalam urutan alfabet. Yang pertama, proses enkripsi. Fungsi utama dari kode ini adalah mengenkripsi atau menyandikan teks yang dimasukkan pengguna. Ini ya teman, kode utama tuh yang ini. Nah, cara kerjanya, fungsi ini mengambil teks asli. Fungsi ini mengambil teks asli dan sebuah kunci, yaitu angka pergeseran sebagai masukan. Setiap huruf kecil, iya teman-teman, setiap huruf kecil dalam teks diubah posisinya di alfabet. Karakter non-huruf seperti spasi, angka, tanda baca akan dibiarkan apa adanya dan tidak dienkripsi. Lanjut kita ke kunci yang sama dengan 3. Maksud dari kunci yang sama dengan 3 ini menentukan seberapa jauh setiap kunci huruf akan digeser ke depan. Misalnya jika kuncinya 3, huruf A akan menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Untuk huruf yang bergeser melewati Z, ia akan kembali ke awal. Kembali ke awal melalui operasi modulo 26. Ini modulo 26 ya teman-teman. Yaitu memastikan pergeseran tetap berada dalam 26 huruf alfabet. Output enkripsi yaitu menghasilkan ciphertext tersandi. Jadi kita akan membuat plain text awalnya yaitu berupa komandan, kuncinya yaitu 3 pergeseran. Jadi setelah dienkripsi maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini hasilnya. Nah, kita lanjut ke fungsi dekripsi. Nah, karena Caesar Cipher bersifat simetris, proses dekripsi dilakukan menggunakan fungsi enkripsi yang sama, tapi dengan kunci yang berlawanan. Untuk mendekripsi ciphertext kita cukup memanggil fungsi enkripsi Caesar simple lagi nih. Jadi fungsi yang ini, yang tadi di atas, yang ini kita akan panggil kembali di dekripsi. Contohnya yang ini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, sebagai kunci digunakan nilai negatif dari kunci enkripsi. Misalnya jika kunci enkripsi adalah 3, kunci dekripsi adalah negatif 3. Ini akan mengembalikan ke awal atau seperti semula teman-teman. Menggeser huruf sejauh 3 langkah ke belakang kunci negatif 3 akan mengembalikan huruf tersandi ke posisi aslinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kode juga mencatat bahwa kunci secara matematis setara dengan kunci 26 dikurangi kunci, misalnya negatif 3 sama dengan 23 dalam modulo 26 yang intinya menggeser ke arah yang berlawanan. Jadi ini akan digeser ke arah yang berlawanan. Output dari dekripsi menghasilkan plain text. Nah, outputnya bisa kalian lihat nih. Setelah ini dienkripsi, maka kita akan dekripsikan dengan kunci pergeseran negatif 3 atau kembali ke seperti semula dan menghasilkan plain text output seperti ini ya teman-teman nih. Sudah sesuai ya antara enkripsi dan dekripsi. Jadi mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.